wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Novitria Salsabila Hartono dengan NIM 1198040058 dan saya merupakan mahasiswi dari Ilmu Politik 5B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mencoba membahas mengenai isu kekerasan terhadap perempuan, terutama teen dating violence yang tak ada redupnya. Berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan tentu tidak akan ada habisnya. Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan bahaya ataupun penderitaan fisik, seksual, emosional, psikis terhadap korbannya, termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan ataupun perampasan kebebasan sewenang-wenang, baik terjadi di ranah publik maupun di ranah privasi. Karena jika melihat jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan terbagi menjadi beberapa macam, yang umumnya diketahui ialah yang pertama kekerasan fisik, yaitu ketika seseorang mencoba untuk menyakiti fisik korban dengan cara memukul, menendang, ataupun kekerasan lainnya yang merugikan fisik dari korban. Yang selanjutnya ialah kekerasan seksual, yaitu adanya pemaksaan terhadap korban untuk melakukan suatu aktivitas seksual maupun sentuhan yang bersifat sensual. Namun di sini saya akan menekankan kepada teen dating violence ataupun kekerasan dalam pacaran yang merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan dalam hubungan pacaran yang mana dampaknya dapat menyebabkan luka fisik maupun psikologis terhadap korbannya. Yang mana hal tersebut merujuk kepada satu sikap yang didominasi oleh salah satu pasangannya terhadap pasangan yang lainnya, seperti memaksa dan menekan secara kasar terhadap kekasihnya. Yang mana selain jenis-jenis dari kekerasan terhadap perempuan yang umum diketahui, ternyata ada lagi nih kekerasan terhadap perempuan yang lainnya, seperti agresi psikis dan juga menguntit. Agresi psikis itu sendiri merupakan komunikasi verbal ataupun non-verbal dengan maksud untuk menyakiti orang lain baik secara emosional maupun mental. Sedangkan menguntit merupakan suatu pola perhatian dan kontak berulang yang tidak diinginkan oleh pasangan yang menyebabkan ketakutan ataupun kekhawatiran yang timbul terhadap dirinya maupun lingkungannya. Dan di sini saya akan lebih menspesifikkan kekerasan terhadap perempuan, terutama teen dating violence yang berbentuk kekerasan fisik. Karena seperti yang kita ketahui, kekerasan fisik merupakan salah satu bentuk kekerasan yang mudah untuk dilaporkan karena ada buktinya. Kekerasan fisik tidak akan ada habisnya, karena entah mengapa masih banyak sekali pelaku yang melakukannya. Seperti dalam kasus yang pernah menjadi buah bibir belakangan ini, yaitu kasus Silvi Ayu Nugraha yang dibunuh oleh kekasihnya Agung Dwi Saputro. Sang pelaku membunuh korban dikarenakan korban tidak ingin untuk menggugurkan kandungannya, sehingga pelaku memutuskan untuk mencekik, membenturkan kepala korban ke tembok, bahkan menginjak perut yang sedang mengandung anaknya. Selain itu juga terdapat kasus kekerasan fisik yang diunggah oleh akun Instagram @rin.11 yang mana ia mengunggah foto-foto bukti kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya, seperti ia ditendang di bagian paha kanan kiri, ditendang juga di bagian tulang kering, bahkan sering diancam menggunakan golok hanya karena hal sepele. Hal sepele ini ialah ketika korban mencoba menagih hutang yang dimiliki oleh pelaku, namun si pelaku tidak terima dan akhirnya melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan ini merupakan foto-foto yang diunggah oleh akun Instagram @rin.11. Kasus kekerasan fisik dalam pacaran lainnya diunggah pula oleh akun Instagram @divaw_v yang mana ia bercerita bahwa pacarnya mencekik dan memukul dia, bahkan berusaha untuk mematahkan jari telunjuknya hanya karena hal sepele. Hal sepele ini ialah ketika korban mencoba untuk mengajak pacarnya untuk membuat video TikTok seperti pasangan-pasangan lainnya. Namun entah mengapa sang pelaku tidak terima dan menolak ajakan tersebut dan berakhir dengan tindakan seperti itu. Ini foto-foto yang diunggah oleh akun Instagram @divaw_v. Sebenarnya masih banyak sekali kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh pasangan terhadap pasangan lainnya. Namun di sini saya akan memberikan contoh kasus terakhir yang mana hal ini menimpa diri saya sendiri sebagai korban. Pada saat kejadian, saya sedang chatting dengan teman organisasi saya membahas bahasan organisasi. Namun, mantan pacar saya sangat tidak menyukai saya chatting dengan orang lain, sehingga dirempaslah HP saya dengan paksa. Dan ketika saya mencoba untuk merebut handphone saya kembali, mantan pacar saya menarik bahu saya yang mengakibatkan adanya bekas luka.
ini bekas luka yang tersisa pada saat itu. Jika melihat dari pendekatan feminisme, tentu hal tersebut sangatlah berbanding terbalik dengan teori feminisme, karena seperti yang kita ketahui, feminisme merupakan suatu gerakan ataupun tuntutan untuk mengadakan kesetaraan jenis kelamin dan juga hak-hak yang sama terhadap kaum pria yang memiliki peran dalam dunia, baik di ekonomi, politik, dan juga era global seperti ini. Dan dengan terjadinya kekerasan fisik terhadap teen dating violence, menurut saya hal tersebut terjadi karenanya tidak ada pemahaman yang dimiliki oleh pelaku mengenai teori feminisme. Dan sang pelaku ataupun lelaki ini melakukan hal seperti itu terhadap korban atau perempuannya dikarenakan mereka menganggap bahwasanya sang korban merupakan makhluk yang lemah yang dapat diperlakukan seperti itu. Kemudian mereka juga menganggap bahwasanya sang korban merupakan makhluk tertindas yang tidak dapat melawan, dan juga mereka menganggap bahwasanya perempuan merupakan makhluk yang lebih rendah derajatnya daripada mereka, karena mereka beranggapan bahwasanya lelaki lah yang harus alfa dalam suatu hubungan, atau biasa juga disebut dengan budaya patriarki. Solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir atau bahkan memerangi kekerasan fisik terhadap perempuan menurut saya tentunya dengan adanya keterbukaan dan juga keberanian untuk speak up dari para korban kepada lembaga-lembaga yang berwenang seperti Komnas Perempuan. Yang mana Komnas Perempuan mempunyai peran sebagai yang pertama, pemantau dan pelapor tentang HAM berbasis gender. Yang kedua, sebagai pusat pengetahuan hak asasi perempuan. Yang ketiga, pemicu perubahan dan juga perumus kebijakan. Yang keempat, yaitu sebagai negosiator dan mediator antara pemerintah dan komunitas pejuang hak asasi perempuan. Dan yang kelima, yaitu sebagai fasilitator penguatan dan pengembangan jaringan baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Selain itu juga, solusi yang dapat dilakukan ialah dengan mengikuti konseling feminis, yang mana konseling feminis merupakan konseling untuk individu yang mengalami masalah dalam kehidupan kesehariannya yang disebabkan adanya penyimpangan gender. That's all from me. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalamnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.